Kenapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa persatuan? Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya Asep Yu. Kali ini saya sedang baca-baca buku terkait dengan sejarah bahasa Indonesia, dan ada satu materi yang menarik, yaitu kenapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa persatuan, yang nantinya, ya, dalam masa ketika itu, yang nantinya menjadi bahasa Indonesia. Kenapa tidak bahasa Jawa? Kenapa tidak bahasa Sunda? Kenapa tidak bahasa-bahasa yang lainnya? Kenapa yang dipilih adalah bahasa Melayu? Nah, yang di buku yang sedang saya baca ini, yang pertama adalah bahasa Melayu merupakan bahasa yang ketika itu sudah menjadi bahasa perdagangan, ya, bahasa perdagangan, sehingga pada masa itu komunikasi yang digunakan dalam dunia perdagangan ya lebih banyak menggunakan bahasa Melayu, sehingga dianggap lebih dikenal. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam buku ini, yaitu bahasa Melayu sudah dikenal di masyarakat luas, atau ketika itu di Nusantara. Batasan Nusantara ketika itu memang belum seluruh Indonesia yang saat ini jadi wilayah Indonesia, ya, tapi ada batasan, paling tidak itu sudah dari Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, Nusa Tenggara, gitu, sebagian Sulawesi yang sudah tergolong disebut Nusantara. Dan ketika itu memang bahasa Melayu menjadi bahasa yang dijadikan komunikasi, sehingga sudah dikenal di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sistem bahasa Melayu itu adalah bahasa yang sederhana. Kalau ada yang sederhana, berarti ada yang tidak sederhana. Saya contohkan, misal kebetulan saya orang Jawa, menggunakan bahasa Jawa. Di bahasa Jawa ada tingkatan, ya, ada tingkatan. Ada kromo inggil, ya, kromo dan ngoko. Dan saya meyakini bahwa orang Jawa sendiri sulit belajar bahasa Jawa, ya. Orang Jawa sendiri kadang-kala sulit belajar bahasa Jawa. Mungkin ada yang orang anak muda mau pamit, mau mandi, nyun sewu kulo badhe siram, lah kan kelihatannya keren dalam bahasa Jawa, tapi salah. Menyatakan siram ya harusnya ke orang tua, ya, nyun sewu kulo badhe adus, gitu, itu paling cocok begitu. Atau kemudian menyampaikan bahasa yang lain, monggo dipangan disit, nah, dipangan itu kan enggak cocok. Kalau orang lain ya monggo didahar, gitu. Kalau saya atau kulo mangan nedo, gitu, itu kan bahasa yang cocok untuk bahasa Jawa. Tapi itu kan memang tingkatan, sehingga di bahasa Melayu itu tidak ada tingkatan seperti itu, tidak ada kasta, sehingga dianggap ketika itu mudah dipelajari. Kemudian yang keempat, bahasa Melayu memiliki sifat terbuka. Sebenarnya sih semua bahasa memiliki sifat terbuka, tapi pada waktu itu dianggap bahasa Melayu juga memiliki sifat terbuka atau mudah menyerap bahasa yang lain. Contoh, ya, mudah menyerap di kehidupan kita, di mungkin pilihan kata atau diksi-diksi yang kita gunakan saat ini mungkin saja bukan berasal dari bahasa Melayu asli. Contoh, mungkin itu ada kursi, ya. Kursi itu berasal dari bahasa apa sih sebenarnya? Oh, mungkin bahasa Arab, kursiun, ya. Atau apa? Pen itu apa sih? Pulpen berasal dari bahasa apa sih? Bahasa Inggris. Barangkali itu menjadi gambaran bahwa bahasa-bahasa atau bahasa Indonesia saat ini yang dulunya bahasa Melayu adalah terdiri atas kosakata-kosakata yang berasal dari bahasa lainnya, bahasa asing lainnya. Artinya bahasa Melayu adalah bahasa yang terbuka,
mau menerima bahasa lain untuk diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan itu cocok digunakan atau cocok sesuai konsep bahwa ketika itu akan menjadi bahasa persatuan karena bisa merangkul bahasa Jawa, bahasa Sunda yang nantinya kata-katanya akan diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima adalah ketika itu kan ada proses Sumpah Pemuda, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak dan sebagainya, suku yang ada di Indonesia itu mampu atau mau menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tentu saja tanpa mengurangi istilahnya mengurangi kehormatan atau mengurangi bobot dari bahasa-bahasa yang lain. Tapi mungkin demi persatuan ketika itu dipilihlah itu. Kemudian yang terakhir, bahasa Melayu itu memiliki kesanggupan sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas ya, artinya ketika itu memang bahasa-bahasa Melayu banyak digunakan sebagai bahasa-bahasa untuk karya sastra dan sebagainya, dan artinya itu memiliki kesanggupan untuk itu. Nah, 6 hal tadi mungkin sebagai beberapa contoh alasan kenapa bahasa Melayu yang dipilih. Tapi memang bahasa Melayu pada zaman sebelum Sumpah Pemuda, pada zaman yang lebih lama lagi sudah digunakan sebagai bahasa modern, terutama pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Maka saya rasa ketika itu alasan-alasan tadi dianggap cocok sebagai alasan kenapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan yang saat ini menjadi bahasa Indonesia. Itu ya.